Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Haider Pengawal Ulama 99 atau disingkat dengan FPNU. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ya karim. Oke, pertama-tama salam kenal untuk semua sahabat RPNU 99. Dan yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya kawan-kawan yang sudah subscribe, like, dan komentar di channel atau di video-video kita. Semoga menjadi barokah lah pokoknya. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel kita, like dan komentarnya di setiap video kita. Dan jangan lupa juga aktifin loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja ke videonya. Yuk. Kiai Haji Muhammad Hasan, atau sering juga dipanggil Kiai Sepuh. Beliau adalah seorang ulama besar asli Probolinggo, Jawa Timur. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Rajab tahun 1259 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1840 Masehi. Nama kecil beliau adalah Ahsan bin Syamsuddin. Keistimewaan Kiai Hasan Genggong sudah tampak sejak ia masih di dalam kandungan sang ibu. Ketika hamil, sang ibu bermimpi menelan bulan. Mimpi itu diartikan jika kelak anak dalam kandungannya akan menjadi orang yang mulia. Sementara itu, Kiai Syamsuddin, ayahnya, juga mengalami hal unik, serupa dengan sang istri. Suatu ketika, Kiai Syamsuddin mengisi ceramah di desa lain dan pulang larut malam. Di jalan mendaki, Kiai Syamsuddin melihat cahaya dari kejauhan memancar dari arah timur. Rupanya, sinar itu berasal dari rumahnya. Saat sang ayah sampai rumah, Kiai Hasan Genggong rupanya sudah lahir. Sejak kecil, beliau sudah belajar di pondok pesantren Sentong, di bawah asuhan Kiai Haji Syamsuddin. Kemudian beliau memperdalam ilmu agamanya di berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Tak hanya puas di situ, ketika menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah, beliau juga belajar dan memperdalam ilmu agama selama 3 tahun di sana. Beliau juga termasuk murid dari Syekhona Khalil Bangkalan dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Abah guru sekumpul pernah berkata, "Jika tidak ada murid dari Syekh Hasan Genggong yang uslah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancurlah Indonesia. Sebab terlalu banyaknya maksiat yang ada. Cuma yang uslah itulah yang jadi tongkat-tongkat penyangga langit." Kiai Hasan Genggong adalah sosok kiai yang sangat dihormati. Beliau adalah salah satu ulama yang dimintai pertimbangan ketika para pendiri Nahdlatul Ulama hendak mendirikan jamiah tersebut. Beliau adalah ulama yang zuhud, sehingga tidak sedikit para ulama yang menaruh hormat pada beliau. Karena kealiman serta kebersihan hati menjadikannya sosok yang karismatik dan sangat disegani masyarakat. Kewalian Kiai Hasan Genggong sudah banyak diketahui sejak beliau nyantri di Kiai Khalil Bangkalan. Maka tak heran jika kisah-kisah tentang karomahnya banyak diketahui masyarakat secara luas. Karomah adalah kejadian yang luar biasa di luar akal manusia yang dianugerahkan Allah kepada diri seorang yang berpangkat waliullah atau kekasih Allah. Berikut ini kisah-kisah tentang karomah dari Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Kisah kewalian dari Kiai Hasan kali ini berkaitan dengan sosok Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh dan Kiai Hasan hidup pada zaman yang sama. Beliau berdua adalah seorang sahabat, memiliki kedekatan yang sangat baik. Pada suatu ketika, ada seorang tamu yang menghadap ke Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh kemudian menyuruh tamu tersebut berangkat ke Genggong dengan menaiki delman miliknya. Habib Soleh lantas menjelaskan tentang sosok Kiai Hasan Sepuh. Beliau berkata kepada sang tamu, "Sekarang kamu pergilah ke Genggong.
bawalah masuk delman beserta kuda milikmu ke dalam kediaman wilayah rumah Kiai Hasan. Jika kudamu mau masuk, berarti Kiai Hasan bukan seorang wali. Akan tetapi jika kudamu tidak mau masuk, berarti Kiai Hasan adalah seorang waliullah. Kemudian Habib Soleh menjelaskan alasannya. Sebab, walaupun kuda adalah seekor hewan, dia juga memiliki sifat taudu, dan dia akan merasa sungkan kepada walinya Allah. Begitulah kurang lebih penjelasan dari Habib Soleh. Singkat cerita, sampailah sang tamu itu di depan pagar rumah Kiai Hasan. Sang tamu pun kemudian melaksanakan, seperti apa yang dituturkan oleh Habib Soleh. Walaupun sudah dipaksa masuk, kuda miliknya tidak mau masuk ke dalam rumah Kiai Hasan. Dan itu berarti, Kiai Hasan adalah seorang wali Allah. Di lain kisah, Habib Soleh menerima sebuah surat dari Kiai Hasan Genggong. Habib Soleh kemudian membaca isi dari surat tersebut. Di saat yang bersamaan, terdapat seorang tamu yang sedang mengalami sakit parah. Tamu tersebut hendak meminta doa kepada Habib Soleh, agar diberikan kesembuhan oleh Allah. Setelah itu, Habib Soleh kemudian menggulung kertas, surat dari Kiai Hasan Genggong. Kemudian kertas tersebut dimasukkan ke dalam botol yang berisi air, dan kemudian diberikan kepada tamu yang sedang sakit tadi. Walhasil, dengan izin Allah, setelah beberapa hari, sang tamu tersebut dapat sembuh dari penyakit parah yang ia derita. Itulah karomah dari para waliullah. Dengan kuasa Allah, banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari karomah-karomahnya. Sejatinya, karomah paling luar biasa yang dimiliki oleh Kiai Sepuh Genggong adalah, yakni kemurnian akhlaknya, serta kebersihan hati yang beliau miliki. Pada suatu saat, beliau berangkat ke pondok dengan berjalan kaki menuju pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Saat di tengah perjalanan, setiap ada burung yang sedang makan, beliau selalu berhenti. Hal tersebut beliau lakukan karena tidak mau mengganggu hewan yang sedang makan. Dan setelah hewan itu selesai makan, barulah beliau melanjutkan perjalanan. Pada suatu ketika seorang santri beliau mengambil buah nangka yang berada di kebun beliau. Buah nangka tersebut diambil lantaran sebagian sudah dimakan kelelawar. Santri tersebut beranggapan, sayang jika buah nangka itu dimakan kelelawar. Kemudian dipetiklah buah tersebut dan dibawa ke rumah Kiai Hasan Genggong. Ketika menerima buah tersebut, Kiai Hasan melihat lubang pada buahnya itu. Kemudian ditanyalah sang santri yang mengambil. Kenapa buah nangka ini berlubang? Maaf Kiai, sebagian buah itu sudah dimakan kelelawar, jawab sang santri. Mengetahui hal tersebut, Kiai Hasan kemudian berkata, kembalikan buah ini ke tempat asalnya. Bagaimana kalau nanti malam kelelawar itu mencarinya? Kasihan kalau nanti malam dia mau makan buah ini. Begitu bersihnya akhlak beliau. Bahkan, tidak hanya manusia saja yang merasakan kebaikan akhlak beliau, tapi juga semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kiai Sepuh juga pernah bercerita, jika beliau berjalan, tidak pernah sekalipun memetik daun dari pohonnya. Beliau sangat menjaga akhlak. Beliau tidak hanya kepada sesama manusia, namun juga kepada semua makhluk hidup. Tingkat ketasawuf Kiai Haji Hasan Genggong sangat tinggi ini, ditampakkannya ketika ia mempunyai banyak harta, dan ingin membeli mobil dengan uang tersebut. Sebelum niatnya terpenuhi, ia naik dokar atau delman di daerah Keraksaan, Probolinggo. Di tengah jalan, tiba-tiba saja sebuah mobil melewati dokar tersebut, dan menerbangkan debu-debu ke arah semua orang di dokar itu, termasuk Kiai Haji Hasan. Akibat kejadian itu, beliau mengurungkan niatnya untuk membeli mobil, karena beliau takut mengganggu orang lewat, dan pengendara dokar di sekitarnya. Salah satu karomah Kiai Hasan Genggong kali ini diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Mudzar dari Situbondo. Beliau bercerita bahwa pada suatu hari, selepas sholat Jumat, almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong,
atau dikenal dengan Kiai Sepuh, turun dari Masjid Jami Al-Barokah. Ketika itu, Kiai Hasan Genggong hendak pulang menuju rumah kediaman beliau. Dalam perjalanan antara masjid dan kediamannya beliau, Kiai Sepuh berjalan sambil mengucapkan sesuatu. Innalillahi. Innalillahi. Ucap Kiai Sepuh dengan keadaan panik, sambil menghentak-hentakan tangannya yang kelihatan basah. Pada waktu itu, jam menunjukkan pukul 1 siang. Setelah itu, tepat pada hari Senin pagi, Kiai Sepuh sedang sibuk menemui para tamunya. Pada saat itu, terdapat juga Kiai Haji Ahmad Mudzar, santri Kiai Sepuh yang juk perawi kisah ini. Di tengah suasana tersebut, tiba-tiba datang 2 orang tamu menghadap Kiai Sepuh. Tamu tersebut nampaknya kelihatan sedang kelelahan, seakan-akan baru mengalami musibah yang begitu hebat. Tatkala 2 orang tersebut melihat wajah Kiai Sepuh, terlontarkan ucapan dari salah seorang dari keduanya. Ini orang ternyata yang menolong kita 3 hari yang lalu. Ujarnya dengan kaget. Bersama dengan itu, Kiai Sepuh mengucap Alhamdulillah sebanyak 3 kali, dengan wajah berseri. Dari kejadian tersebut, membuat heran Kiai Haji Mudzar saat itu. Dan beliau akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada kedua tamu tersebut. Sehingga berceritalah tamu tersebut. 3 hari yang lalu, yaitu pada hari Jumat, kami berdua dan beberapa teman yang lain, menaiki perahu untuk menuju Banjarmasin. Tiba-tiba perahu kami oleng akibat angin topan. Dan akhirnya perahu kami tak tertolong lagi. Namun kami sempat diselamatkan berkat kehadiran dan pertolongan yang datang dari seorang sepuh yang tidak kami kenal. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 1 siang, dan terjadi pada Jumat. Setelah itu, kami sudah tidak sadar lagi apa yang sedang terjadi. Sehingga, kami terdampar di tepi pantai Keraksaan Kalibuntu. Lalu setelah sadar, kami merasa sangat gembira dan bersyukur, karena masih terselamatkan dari bencana itu. Kami ingat, bahwa yang menolong kami dari malapetaka 3 hari lalu itu adalah sosok Kiai orang tua. Akibat peristiwa tersebut, hati kami terdorong untuk sowan atau bersilaturahmi kepada sosok Kiai yang sepuh, yang dekat dengan tempat kami terdampar. Setelah itu, kami bertanya kepada orang-orang sekitar yang kami jumpai. Adakah di sekitar ini seorang Kiai yang sepuh? Lalu kami disuruh menuju tempat bernama daerah Genggong. Setelah sampai di sini, ternyata yang menolong kami waktu itu adalah orang ini. Bersamaan dengan itu, tangan tamu tersebut menunjuk ke arah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Pada suatu malam, ada seorang maling yang berniat mengambil harta keluarga yang tengah tertidur pulas. Karena kondisi yang sepi, dan tidak ada orang yang terbangun, kemudian maling itu berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Akan tetapi, maling tersebut dibuat kaget dan merasa ketakutan. Karena sebelum menguras harta keluarga tadi, tiba-tiba muncul sesosok orang tua yang mengusir maling tersebut. "Jangan maling di rumah ini. Pergilah dari sini," ucap sosok tua tersebut. Akhirnya, sang maling gagal merampok di rumah tersebut, dan kembali pulang. Karena ketakutan dengan peristiwa tadi malam, keesokan harinya maling tersebut datang kembali ke rumah yang hendak ia rampok tadi malam. Setelah sampai di rumah tujuan, sang maling dibuat kaget. Sang maling baru menyadari bahwa salah satu foto yang dipajang di rumah semalam, adalah sosok yang mengusirnya ketika hendak mencuri. Kemudian, sang pemilik rumah menjelaskan, bahwa sosok orang tua tersebut adalah ulama hebat. Beliau bernama Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Diceritakan, ketika Kiai Haji Hasan Genggong mencari ilmu pengetahuan ke tanah Madura, dan berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan, beliau sangatlah taat dan patuh pada gurunya. Diriwayatkan, bahwa saat akhir masa belajarnya, Kiai Haji Hasan Genggong dipendam setengah badan oleh Syekhona Khalil, tanpa diketahui santri lainnya. Setelah selama 40 hari, Syekhona Khalil menyuruh muridnya melihat pohon pisang yang ditanamnya. Murid yang disuruhnya lantas memenuhi perintah gurunya.
Betapa kagetnya murid tersebut ketika sampai di tempat yang ditunjukkan, ternyata ia menemui Kiai Haji Hasan Genggong tubuhnya tertanam setengah badan. Akibat peristiwa itu, Kiai Haji Hasan diperintahkan pulang ke daerah asalnya dan mendirikan sebuah pesantren di Keraksaan Probolinggo. Kiai Hasan Genggong dianggap berhasil memperoleh ilmu pengetahuan secara sempurna, dan Syekhona Khalil telah memberi restu kepadanya. Pada tanggal 11 Syawal, tahun 1374 Hijriah, atau pada tanggal 1 Juni, tahun 1955 Masehi, Kiai Hasan menghembuskan nafas terakhir. Beliau tutup usia pada umur 115 tahun. Beliau kemudian dimakamkan di lingkungan Pondok Pesantren Zainul Hasan, di Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Demikianlah kisah-kisah dari sosok waliullah, Kiai Haji Hasan Genggong. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah perjuangan beliau.